Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihwanul Hakim. Saya dari kelas TIB angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir saya 189. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas media penyimpanan. Sebelum lanjut, ada 3 topik utama yang akan saya bahas nanti, yaitu yang pertama itu perbandingan lengkap antara HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Kedua, ada pengenalan tentang HDD, SAS yang biasanya digunakan pada server. Yang ketiga, ada perbedaan generasi flash disk USB dari versi 1 sampai versi 3. Mari kita mulai, lanjut ke slide yang pertama. Nah, di sini ada HDD atau hard disk drive. HDD ini menggunakan teknologi piringan magnetik yang berputar, disebut sebagai dengan platter. Kecepatan putarannya umumnya itu 5.400 sampai 7.200 rpm. Dengan kecepatan baca tulis sekitar 60 hingga 100 MB per detik. Ukurannya ada 2, yaitu 3,5 inci untuk desktop dan 2,5 inci untuk laptop. Port yang digunakan biasanya SATA. Dulu pernah menggunakan PATA atau ID. Kelebihan HDD atau hard disk drive adalah murah per gigabyte-nya dan kapasitas besar bisa mencapai 20 terabyte lebih. Kekurangannya yaitu rawan goncangan karena ada komponen mekanik, berisik saat berputar, boros daya, dan yang paling penting adalah lambat dibandingkan teknologi penyimpanan modern yang saat ini. Selanjutnya ada SSHD atau Solid State Hybrid Drive. Teknologi ini adalah HDD yang ditambahi SSD kecil, biasanya 8 sampai 32 GB non-flash disk. Cara kerjanya sederhana. Data yang sering dipakai sistem operasi atau aplikasi favorit akan disimpan di CC SSD agar aksesnya lebih cepat, sedangkan datanya jarang dipakai tetap di HDD. Saya akan mengasih contoh sederhananya, yaitu HDD itu seperti lemari besar di gudang. Nah, kan bisa menyimpan berbagai macam atau banyak barang, tapi butuh waktu untuk mengambilnya. Sedangkan SSD itu seperti meja yang di dekat kasur atau di meja lah. Nah, itu kan cepat untuk mengambil barang-barang, tapi tempatnya tidak terlalu besar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan SSHD lebih cepat dari HDD biasa dan harganya di antara HDD dan SSD. Kekurangannya tidak secepat SSD murni dan kapasitas CC-nya kecil. Contoh produknya adalah Seagate dan FireGate. Baik, selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. Teknologinya menggunakan chip non-flash dan yang membedakan dengan HDD adalah tidak ada gerak mekanis sama sekali. Jadi tidak ada piringan yang berputar, tidak ada head yang bergerak. Untuk port SATA bentuknya 2,5 inci atau M.2 dengan kecepatan sekitar 500 sampai 550 MB per second. Nah, ada juga port M-SATA untuk laptop lama. Untuk kelebihan SSD sangat banyak. Contohnya hening karena tidak ada komponen bergerak. Tahan guncangan, ini cocok untuk laptop yang sering dibawa bepergian dan cepat untuk membaca dan menulis.
booting Windows-nya bisa hanya sampai 10 sampai 15 detik dan pemakaian dayanya rendah. Nah, ini bisa menghemat baterai laptop. Tapi di balik kelebihannya juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah harga per gigabyte-nya lebih mahal dari HDD dan memiliki umur terbatas. Nah, umurnya itu diukur dengan TBW atau Total Bytes Written. Tapi untuk penggunaan normal bisa bertahan sampai 5 sampai 10 tahun. Selanjutnya ada NVMe atau Non-Volatile Memory Express. Nah, ini dia yang tercepat saat ini. Bedanya dengan SSD, biasanya NVMe menggunakan antarmuka PCLe bukan SATA. PCLe ini adalah jalur yang biasanya dipakai untuk kartu grafis. Bayangkan jalannya lebih lebar dan lebih cepat. Bentuknya M.2 atau PCL add-in card seperti kartu grafis mini. Perhatikan pada contoh tabelnya kecepatan berdasarkan generasi PCL. Nah, ini kecepatan maksimalnya dikali 4. PCLe sekitar 3.0 itu sekitar 3500 MB per second, dan PCLe 4.0 itu sekitar 7500 MB per second, dan PCLe 5.0 sekitar 14 MB per second. Sebagai perbandingan, NVMe bisa 7 kali lebih cepat dari SSD SATA. Kalau SSD SATA mentransfer file sekitar 10 GB sekitar 20 detik, NVMe PCLe 5.0 hanya butuh kurang dari 1 detik untuk file yang sama. Nah, ini contoh perbandingannya. Mari kita lihat dari keempat jenis media penyimpanan ini. Nah, di sini HDD sangat lambat dan SSD sedang untuk kecepatannya. SSD SATA cepat, NVMe super cepat. Dari ketahanan, HDD dan SSHD rendah karena masih ada komponen mekanik, sedangkan SSD dan NVMe tinggi karena solid state. Dari harga per gigabyte-nya, HDD masih terbilang murah dan disusul ada SSHD, lalu ada SSD mahal, dan NVMe paling mahal. Dari kebisingan, HDD dan SSHD ini berisik, sedangkan SSD SATA dan NVMe ini hening. Jadi kesimpulannya adalah pilih HDD untuk storage besar dan NVMe untuk performa maksimal. Sedangkan SSD SATA adalah pilihan tengah-tengah yang seimbang untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya ada apa itu HDD SAS? SAS adalah singkatan dari Serial Attached SCSI. Yang perlu diingat, SAS bukan untuk konsumen biasa. SAS bisa ditunjukkan untuk server dan data center di perusahaan besar seperti Google, bank, atau penyedia cloud. Kecepatan bervariasi dari 12 GB per second, 22,5 GB per second, hingga 24 GB per second. Ini adalah kecepatan antarmuka ya, beda dengan kecepatan baca tulis yang sebenarnya. Fitur unggulan SAS ada 3 ya. Pertama, itu ada dual path, memiliki 2 jalur data. Jika satu jalur bermasalah, jalur kedua tetap jalan. Ini namanya redundancy. Selanjutnya ada hot swap.
Harddisk bisa dicabut atau dipasang tanpa mematikan server. Bayangkan 100 server juta rupiah tidak perlu dimatikan hanya untuk ganti harddisk. Yang ketiga ada MTBF. MTBF ini lebih dari 2 juta jam, artinya secara statistik harddisk ini bisa jalan 228 tahun tanpa kerusakan. Dan untuk perbedaan SAS versus SATA, di sini target SAS untuk enterprise atau perusahaan, SATA untuk konsumen rumah, dan harga SAS mahal serta harga SATA murah. Antrian perintah SAS bisa 256 dan SATA hanya 32. Kabel SAS lebih panjang dan lebih andal. Baik, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu flash disk USB generasi versi 1, versi 2, dan versi ketiga. Flash disk USB mengalami evolusi yang cukup pesat. Mari kita lihat dari tabel ini. Generasi USB 1.x disebut full speed dengan kecepatan maksimal 12 Mbps atau sekitar 1,5 MB per detik. Warna portnya biasanya putih atau abu-abu, ini sudah sangat usang. Pada generasi USB 2.0 ini disebut dengan high speed dengan kecepatan 480 Mbps atau sekitar 60 MB per second. Warna portnya adalah hitam dan ini masih banyak ditemukan di perangkat lama. Selanjutnya USB generasi 3.2 generasi 1. Dulu disebut USB 3.0, namanya super speed dengan kecepatan 5 GB per second atau sekitar 600 MB per detik. Warna port biru ini ciri khas yang paling mudah dikenali. Dan catatan untuk USB 3.0 ke atas itu mundur kompatibel, artinya flash disk USB 3.0 bisa dipasang di port USB 2.0, tapi kecepatannya akan turun ke versi paling lambat yang terhubung. Jadi kalau mau cepat, pastikan flash disk dan portnya sama USB 3.0. Baik, selanjutnya ada perbedaan lanjutan USB. Sekarang saya akan menunjukkan perbedaannya yang sangat praktis, yang bisa langsung Anda rasakan. Nah, pada tabel ini ada aspek USB 1.0, USB 2.0, dan USB 3.x atau berapa atau 3.0. Nah, di sini ada transfer file sebesar 1 GB. USB 1x membutuhkan waktu sekitar 14 menit. Bayangkan Anda mengantri. Dan USB 2.0 membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 21 detik atau sudah lebih baik. Dan yang USB 3.x ini hanya sekitar 2 detik, hampir seketika. Ini cocok penggunaannya untuk USB 1.0 hanya cocok untuk mouse atau keyboard. Itu pun sudah sangat usang. Dan untuk yang USB 2.0 cocok untuk dokumen kecil seperti file Word atau Excel. Dan untuk USB 3.x ini cocok untuk video 4K, backup sistem operasi, atau transfer data besar. Untuk arus daya yang diberikan, USB 1.x ini 100 mA. Nyaris tidak cukup untuk flash disk modern. Dan USB 2.0 500 mA atau cukup. Dan yang USB 3.x ini 900 mA. Lebih kuat, bahkan bisa mengisi daya ponsel. Nah, di sini saya akan memberikan tips cepat dengan cara cek warna port dan simbol SS atau super speed. Jika warna port biru itu USB 3.0 plus. Cari simbol SS atau super speed.
Perkembangan lebih baru USB 3.2 Gen 2 itu 10 GB per second, warnanya itu biru atau merah, dan USB 4 atau 40 GB per second USB-C menggunakan konektor USB-C. Nah, sekarang kita sampai di slide terakhir. Saya akan menyimpulkan presentasi hari ini. Nah, kesimpulan akhir yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, semakin modern teknologi penyimpanan, semakin cepat dan tahan lama, tapi semakin mahal. Ini trade-off yang harus dipahami. Dan yang kedua, pilih media penyimpanan sesuai kebutuhan dan budget Anda. Tidak ada yang terbaik, mutlak, yang ada adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan. Untuk sistem operasi dan program NVMe atau SSD, untuk menyimpan file besar seperti film dan backup adalah HDD, untuk flash disk minimal USB 3.0. Yang ketiga, jangan tertipu tampilan flash disk murah yang menggiurkan. Selalu cek versi USB-nya, banyak flash disk murah ternyata masih USB 2.0 yang lambat. Sumber referensi yang saya gunakan dari modulnya Bapak Agus Prihanto, ST Mkom. Nah, sekian, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salahnya, saya akan memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.